Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi terkait pencatatan transaksi dalam buku pembantu kartu persediaan secara perpetual. Di sini akan dibahas terkait pencatatan transaksi persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Jadi, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, sistem pencatatan persediaan barang dagang itu ada dua, ada periodik dan ada perpetual. Dalam periodik, persediaan barang dagang itu dihitung secara fisik atau stok oknem pada akhir periode, dan perusahaan itu hanya mengetahui jumlah persediaan pada akhir periode. Sedangkan pada sistem pencatatan secara perpetual, pencatatan persediaan itu dilakukan setiap terjadinya transaksi yang mempengaruhinya. Pencatatan persediaan itu dilakukan secara berkelanjutan selama periode berjalan dalam kartu persediaan. Metode perpetual ini disusun dengan membuat rekening sendiri dari tiap jenis persediaan yang disebut dengan buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Apabila persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu ada dua jenis, maka perusahaan juga memiliki kartu persediaan dua jenis. Jadi disesuaikan dengan jenis persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Metode perpetual ini memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak perlu menghitung jumlah fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Dalam metode perpetual ini, setiap terjadi mutasi persediaan atau keluar masuknya persediaan akan dicatat dalam akun persediaan dan dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Metode penilaian persediaan dalam catatan perpetual itu ada tiga, ada FIFO, LIFO, dan rata-rata bergerak. FIFO atau first in first out sesuai namanya, perusahaan akan menilai persediaan berdasarkan barang yang pertama masuk, sehingga barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Seperti namanya, first in first out memiliki arti pertama masuk, maka pertama keluar. Lalu ada LIFO atau last in first out. Perusahaan akan menilai persediaan berdasarkan barang yang terakhir masuk. Barang yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang terakhir kita beli yang ada di gudang itu akan dijual terlebih dahulu oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah rata-rata bergerak, moving average. Jadi penilaian persediaan barang dagang oleh perusahaan itu akan didasarkan oleh harga rata-rata barang yang dibeli. Apabila kita memasukkan persediaan baru, itu kita hitung dulu saldonya, kita nilai dulu, lalu kita rata-rata. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk harga pokok penjualan. Selanjutnya ada kartu persediaan atau inventory card, yaitu kartu yang mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan mutasi atau keluar masuknya barang dagang. Berikut adalah format dari kartu persediaan. Item digunakan untuk menulis jenis barang, misalnya televisi, handphone, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya. Lalu ada kolom date, dokumen number, description, in, out, dan balance yang masing-masing memiliki kolom quantity, price, dan amount. Date ini digunakan untuk mencatat tanggal masuk atau keluarnya barang dagang. Dokumen number kita gunakan untuk mencatat nomor dokumen. Misalkan dalam pembelian itu kita catat nomor fakturnya. Lalu deskripsi bisa kita masukkan contohnya seperti pembelian dari PT ABC gitu. Sedangkan kolom in, out, dan balance. In itu untuk mencatat barang yang masuk, out itu untuk mencatat barang yang keluar, dan balance itu untuk mencatat saldo akhir dari persediaan. Quantity untuk mencatat unit yang kita beli atau unit yang kita jual. Price itu untuk mencatat harga per unit, dan amount ini adalah jumlah. Jadi jumlahnya itu adalah unit atau quantity dikali dengan harga per unit atau price. Supaya kalian lebih memahami dan nggak terlalu bingung, kita langsung ke contoh soal. Di sini disediakan transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2018 pada persediaan barang dagang berupa TV milik PT Senandika. Pertama, kita akan membahas pencatatan dengan metode FIFO atau first in first out. Sekarang kita akan melakukan pencatatan ke dalam kartu persediaan dengan metode FIFO secara perpetual. Ini adalah transaksi PT Senandika periode 31 Desember 2018. Ini jenis persediaannya adalah televisi. Nanti kita akan mencatat ke kartu persediaan beserta dengan penjurnalannya ya. Ini bulan Desember
tanggal 1. Untuk saldo awal itu selalu tanggal 1 ya. Dokumen numbernya kita kosongkan saja, karena dalam soal juga tidak ada keterangan nomor dokumennya. Untuk pencatatan saldo awal, kita langsung ke kolom balance. Unitnya 200, harga per unitnya 900.000. Total persediaan awalnya itu 180 juta. Gimana sih penjurnalan untuk saldo awal? Saldo awal itu tidak di jurnal. Nah, ini kita beri garis dulu untuk memudahkan kalian dalam mencatat ke kartu persediaannya. Kita lanjut ke tanggal 2, pembelian dari PT Kincir. Untuk pembelian, kita masukkan ke kolom in atau barang masuk, karena setiap pembelian itu akan menambah persediaan barang dagang kita. Ini unitnya sebanyak 300, harga per unitnya 1 juta, dan total dari pembelian barang dagang kita itu 300 juta. Ini kan harga per unitnya dari saldo awal 900.000, harga per unit dari pembeliannya 1 juta, maka dalam metode FIFO ini tidak bisa kita catat secara berbarengan. Ini kita catat, yang pertama itu kita catat dari yang pertama masuk, yaitu saldo awal, 200 unit dengan harga per unitnya 900.000. Lalu kita catat yang pembelian. Totalnya 300 juta. Gimana sih penjurnalannya? Ini kalau misalkan ada pembelian kan akan kita catat ke dalam jurnal khusus. Ini pencatatannya di debit itu persediaan barang dagang, dan di kreditnya itu adalah kas atau utang dagang. Tergantung pembeliannya itu dilakukan secara kredit atau secara tunai. Di sini total pembeliannya itu nih, yang kita catat ini ya, 300 juta. Tanggal 5 itu ada penjualan pada toko maju terus. Yang di sini itu penjualan, ini harga jualnya ya 1.500.000. Kalau dalam penjualan kita catat dalam kolom out atau barang keluar. Unitnya berapa? Unitnya 200. Nah, di sini kita nggak gunakan harga per unit ini, kita nggak gunakan harga jualnya. Dalam kartu persediaan ini kita gunakan harga yang ada di sini di kolom balance. Karena ini metode FIFO, maka yang akan kita gunakan adalah yang pertama masuk dulu. Harga yang pertama masuk. Yang mana harga pertama masuk? Yaitu yang ini. Yang saldo awal. Kita catat ke dalam barang keluar 900.000. Nih ya, karena udah kita keluarkan yang pertama ini, maka sisa saldonya adalah tinggal yang 300 unit, yang harga per unitnya itu 1 juta. Bagaimana pencatatannya? Untuk penjualan akan kita catat kas atau piutang dagang, tergantung penjualannya itu secara tunai atau secara kredit. Di kreditnya ada penjualan. Lalu kita catat lagi harga pokok penjualan dan persediaan. Nah, kas atau piutang dagangnya itu berapa? Kas atau piutang dagangnya itu kita masukkan, unitnya kan 200, dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya 1.500.000. 300.000. Baru deh harga pokok penjualannya kita gunakan yang ini, 180 juta. Tuh ya. Lanjut ke tanggal 7.
penjualan pada toko pantang mundur sebanyak 100. Nah, ini kita pakai yang mana? Karena kan kita saldo akhirnya tinggal yang ini ya. Tinggal yang 1 juta. Maka ini kita pakai yang harga 1 juta. Sisanya tinggal 200 dengan harga per unitnya 1 juta. Bagaimana penjurnalannya? Tanggal 7 penjurnalannya itu sama ya, kas atau piutang dagang, kreditnya penjualan, lalu harga pokok penjualan. Nah, kas atau piutang dagangnya itu berarti sesuai kita jual 100 unit dikali dengan harga jual, yaitu 1.500.000. Harga pokok penjualannya kita gunakan yang ada di kartu persediaan, yaitu 100 juta. Tanggal 10 pembelian dari PT Semarak. Masuk ke kolom in, unitnya 400, harga per unitnya 1.100.000. Kalau misalkan pembelian kita catat dengan harga belinya ya. Kalau misalkan penjualan baru nggak kita catat dengan harga jual, tapi dengan harga yang ada di saldo atau di kolom balance. Nah, lalu dalam kolom balance kita catat dulu yang saldo sebelumnya, yaitu yang unitnya 200 dengan harga per unitnya 1 juta. Baru deh kita catat yang 400 dengan harga per unitnya 1.100.000. Bagaimana penjurnalannya? Penjurnalannya itu untuk pembelian seperti ini, seperti yang tanggal 2 ya. Kita catat yang ini, yang kita catat 440 juta. Pembelian dari PT Kincir 100 dengan harga 1.200.000. Jadi total pembelian kita adalah 120 juta. Nah, ini kita catat dulu dari yang pertama masuk, yang 200. Lalu baru yang 400. Lalu baru deh kita catat yang dari PT Kincir. Nah, gini catatannya. Lalu penjurnalannya, persediaan barang dagang di debit, kas atau utang dagang di kredit sebesar 120 juta. Lanjut ke penjualan pada toko maju terus tanggal 20. Penjualannya itu sebanyak 300 unit ya. Tapi di sini kita akan catat sebanyak 200 unit dulu. Kita habisin dulu ini saldo yang awal ini. Kita habisin. Ini kan sudah kita keluarkan 200. Nah, kita ambil sisanya, kan kita tinggal perlu 100 unit lagi. Kita ambil dari saldo yang selanjutnya nih, yang 1.100.000. Nah, jadi penjualan kepada toko maju terus ini kita menggunakan yang 200 dengan harga per unitnya 1 juta, lalu 100 harga per unitnya 1.100.000. Berarti sisanya adalah yang 400 ini tadi udah kita ambil 100, berarti sisanya tinggal 300. Kita catat ke penjurnalannya gimana. Penjurnalan penjualan tuh seperti ini, kas atau piutang dagang di debit, penjualan di kredit, lalu HPP di debit, dan persediaan di kredit. Kasnya berapa? Kita menjual sebanyak 300. Harga jualnya 1.700.000. Berarti penjualannya kas atau piutang dagang 510 juta dan harga pokok penjualannya itu yang ini. Harga
harga pokok penjualannya adalah 200 juta ditambahkan dengan ini 110 juta. Kita jual kepada toko pantang mundur sebanyak 200 unit. Yang mana harganya kita ambil dari yang pertama nih, berarti kita ambil yang ini 1.100.000. Ya, kita ambil yang itu. Sisanya yang 300 ini udah kita kurangkan atau kita jual sebanyak 200 unit. Berarti sisanya tinggal 100 unit. Berarti yang harga per unitnya 1.200.000 masih lengkap ya. Seperti ini penjualannya. Ini kita jual sebanyak 200 unit kali harga jualnya adalah sebesar nih 1.800.000. Nah, harga pokok penjualannya, ini harga pokok penjualannya 220 juta. Jadi pada intinya, dalam kartu persediaan itu apabila dilakukan pembelian, maka harga per unit di sini akan kita catat seharga harga belinya. Sedangkan dalam kolom penjualan ini, harga per unitnya akan kita catat sesuai dengan harga yang kita beli yang ada di balance ini. Kalau dalam metode FIFO, maka akan kita catat yang pertama dulu gitu. Karena ini akan digunakan sebagai harga pokok penjualan. Lalu di sini kita akan tulis persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu senilai 110 juta ditambah dengan 120 juta, 230 juta. Ini adalah nilai persediaan akhir. Sekarang kita lanjut pencatatan persediaan dengan metode LIFO. Kita catat saldo awalnya dulu. Unitnya 200 unit, harga per unitnya 900.000. Penjurnalannya gimana? Untuk saldo awal tidak dijurnal. Kita lanjut saja ke transaksi berikutnya. Pembelian dari PT Kincir. Kita masukkan ke kolom IN. Sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya itu 1 juta. Maka total pembelian kita itu 300 juta. Ingat, ini harus kita bedakan ya. Yang pertama kita catat 200 unit dengan harga per unitnya 900.000. Baru kita masukkan yang pembelian dari PT Kincir dengan harga per unit 1 juta. Penjurnalannya gimana? Untuk pembelian, maka ini kita catat nominalnya seharga 300 juta. Yang di debit persediaan barang dagang dan yang kredit itu kas atau utang dagang, tergantung pembeliannya dilakukan secara kredit atau secara tunai. Lanjut ke transaksi tanggal 5. Penjualan pada toko Maju Terus. Sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit itu kita ambil dari yang mana dulu? Kalau tadi FIFO itu kita ambil dari yang pertama masuk, maka kalau LIFO kita ambil dari yang terakhir masuk, yaitu yang harga 1 juta. Seharga 200 juta berarti yang kita jual HPP-nya. Maka ini sisa dari persediaan kita adalah 200 unit dari yang harga 900.000. Dan juga sisa, tadi kan 300, udah kita jual 200 unit, maka sisanya tinggal 100 unit. Catatannya, kas atau piutang dagang di debit, penjualan di kredit, lalu HPP di debit, dan persediaan di kredit. Ini berapa kas yang kita terima? Ini penjualannya harganya 1.500.000. Maka 200 unit dikali 1.500.000.
Nah, ini kas atau piutang dagang yang kita terima, dan harga pokok penjualannya itu seharga ini yang ada di kartu persediaan, 200 juta. Lalu transaksi tanggal 7, penjualan pada toko pantang mundur sebanyak 100 unit. Nah, 100 unit berarti kita ambil, ini masih ada sisa, kita ambil dari yang bawah dulu. Berarti harganya sama, 1 juta. Oke, berarti sisanya tinggal yang 200 unit. Dengan harganya per unit 900.000. Ini kas yang kita terima berarti 100 dikali harga jual 1.500.000. Harga pokok penjualan yang ada di kartu persediaan ini 100 juta. Lanjut transaksi tanggal 10, pembelian dari PT Semarak sebanyak 400 unit. Harga 1.100.000. Maka total pembelian kita adalah 440 juta. Catatannya, ini 440 juta. Persediaan barang dagang 440 juta di debit dan kas atau utang dagang seharga 440 juta di kredit. Pembelian dari PT Kincir sebanyak 100 dengan harga per unitnya 1.200.000. Nah, ini kita catat 200. Nah, ini persediaan barang dagang kita masih banyak. Ini yang kita catat adalah persediaan barang dagang di debit, kas atau utang dagang di kredit sebesar 120 juta. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 20. Penjualan pada toko maju terus. Penjualan pada toko maju terus sebanyak 300 unit. Pertama, kita ambil dulu 100 unit dari barang yang terakhir masuk. 100 unit. Lalu kita udah ambil 100 unit, berarti kurang sebanyak 200 unit. 200 unit kita ambil dari yang terakhir lagi nih, yang harganya 1.100.000. Berarti sisanya itu yang seharga 900.000. Lalu yang ini tadi udah kita ambil sebanyak 200 unit, berarti sisanya tinggal 200 unit. Yang ini udah habis ya. Ini udah habis. Penjurnalannya, kas atau piutang dagang berarti kita menjual sebanyak 300 unit dengan harga jual 1.700.000. Nah, ini 510. Lalu harga pokok penjualannya itu adalah nih yang ada di kartu persediaan, 120 juta ditambah dengan 220 juta sama dengan 340 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 25, penjualan pada toko pantang mundur sebanyak 200 unit. 200 unit kita ambil dari yang ini, yang terakhir. Nah, berarti sisanya tinggal 200 unit seharga 900.000 per unitnya. Catatannya, kas yang kita terima adalah 200 unit dikali harga jualnya 1.800.000. Harga pokok penjualannya adalah nih dia, 220 juta. Berarti persediaan akhir kita adalah yang ini, 180 juta. Sekarang kita lanjut pada pencatatan persediaan dengan metode average. Pertama-tama kita catat dulu saldo awalnya. Nah, bagaimana penjurnalan untuk saldo awal? Saldo awal itu tidak dijurnal. Lalu lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pembelian dari PT Kincir. Kita masukkan dalam kolom barang masuk.
sebanyak 300 unit. Amount-nya itu total dari pembelian kita adalah 300 juta. Nah, maka saldo balance-nya kalau misalkan tadi pada metode FIFO dan LIFO kita bedakan, kalau dalam metode average tidak perlu kita bedakan. Unitnya itu sebanyak 200 ditambah dengan pembeliannya. Maka saldo akhir persediaan kita ini sebanyak 500 unit. Kita hitung dulu totalnya. Totalnya itu 180 juta ditambah dengan 300 juta. Maka totalnya 480 juta. Untuk harganya akan kita hitung dengan cara 480 juta kita bagi dengan 500. Maka harga per unitnya itu menjadi Rp960.000. Pencatatannya, untuk pembelian adalah persediaan barang dagang di debit dan kas atau utang dagang di kredit, tergantung pembeliannya secara kredit atau tunai. Seharga 300 juta. Nih ya, amount ini seharga 300 juta. Lalu akan kita lanjut ke transaksi tanggal 5, yaitu penjualan pada toko maju terus. Kita masukkan ke kolom barang keluar, kolom out atau kolom penjualan sebanyak 200 unit. Nah, harga per unitnya itu, ini kita ambil yang ini, 960.000. Maka sisa dari persediaan kita adalah 500 dikurangi 200. Berarti sisanya 300 unit. Price-nya tetap 960.000. Pencatatannya, kas atau piutang dagangnya itu sebanyak 200 unit dikali dengan harga jual, yaitu 1.500.000. Nah, harga pokok penjualannya, nih yang di amount, 192 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 7, penjualan pada toko pantang mundur sebanyak 100 unit. Berarti harga per unitnya tetap pakai yang 960.000. Lalu sisanya 300 dikurangi 100, sisa 200 unit dengan harganya 960.000. Pencatatannya, kas atau piutang dagangnya sebanyak 100 unit dikali dengan harga jual. Harga jualnya 1.500.000. Harga pokok penjualannya, nih, yang di amount 96 juta. Lanjut transaksi tanggal 10, yaitu pembelian dari PT Semarak. Kita masukkan ke kolom in sebanyak 400 dengan harga per unitnya 1.100.000. Maka saldo akhir kita adalah berapa unit? 200 ditambah pembelian 400. Berarti ada 600 unit dan amount-nya 632 juta. Baru deh kita tentukan harga per unitnya. Harga per unitnya itu total dibagi unit. Nah, ini dia harga per unitnya, 1.053.000. Bagaimana penjurnalannya? Nah, penjurnalannya itu kita menggunakan harga yang di sini, 440 juta. Lanjut tanggal 18. Pembelian dari PT Kincir sebanyak 100 dengan harga per unit 1.200.000. Maka balance-nya itu 700 dan harga per unitnya menjadi Rp1.074.286. Pencatatannya, kita menggunakan saldonya itu menggunakan yang 120 juta. Lanjut transaksi tanggal 20. Penjualan pada toko maju terus sebanyak 300. Berarti harga per unitnya kita gunakan yang ini, yang 1.074.286. Total harga pokok penjualannya adalah sebesar 322 juta sekian. Maka sisa persediaan kita sebanyak 700 kurang 300, yaitu 400 unit. Harga per unitnya
tetap pakai yang sebelumnya. Penjurnalannya adalah, nah di kas atau piutang dagang ini sebanyak penjualannya 300 unit dikali dengan harga jual. Berapa harga jualnya? Ini di harga jualnya 1.700.000. Begitu pula di penjualan, sama nominalnya. Nah, harga pokok penjualannya kita pakai yang di kartu persediaan. Lanjut transaksi 25, penjualan pada toko pantang mundur. Dengan harga jual 1.800.000 sebanyak 200 unit. Kita price-nya tetap pakai yang 1.074.000 sekian. Maka sisa persediaan kita adalah 200 dengan harga per unitnya 1.074.000. Catatannya, nah di sini kas atau piutang dagang sebanyak 200 unit dikali dengan harga jual yaitu 1.800.000. Harga pokok penjualannya adalah ini 214 sekian. Jadi persediaan akhir kita 200 unit dengan harga per unitnya 214.857.143. Sekian pembelajaran kita untuk materi kartu persediaan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.